Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya hadir dalam PPL siklus 3 pada hari ini, yaitu tanggal 28 Juni 2021 pada pukul 10. Oke, anak-anak ibu, sebelumnya ibu akan mengabsen. Di sini ada Husen, Dea, Alifa, Sulaiman, Hafiz, Rizky, Dani, Rauza, Farhan, Ferry. Nah, itu dia ya untuk hari ini. Berarti ada 5 orang yang tidak hadir. Nah, semoga teman yang tidak hadir diberikan kesehatan, berikan kesehatan, berikan lindungan dari Allah. Begitu juga kita semuanya ya, dalam keadaan sehat semuanya. Karena ibu mendapatkan info lagi bahwasanya sekolah kita ada guru yang terpapar COVID. Ya, semoga kita dijauhkan itu ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu, karena yang biasa memimpin doa ketua kelasnya Pak Fajar belum hadir, ya tidak hadir pada hari ini, maka Ibu minta menggantikan kepada wakilnya, yaitu Husen. Husen, Ibu persilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai Google Meet ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jawab. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik, anak-anak, Ibu kita mulai ya. Ibu akan presentasikan materi hari ini. Tetapi sebelum menginjak ke materi hari ini, Ibu ingin mengulang materi yang sudah kemarin. Ibu ingin menanyakan, minggu yang lalu apa yang sudah kita pelajarin ya? Ada yang masih ingat? Kira-kira apa yang ada membekas dalam diri kalian pelajaran minggu yang lalu? Coba Rauza. Dani? Tentang korosi, Bu. Iya, hari ini tentang korosi. Tetapi yang Ibu tanyakan, berarti Rauza nih hebat, pintar. Dia udah melihat LKPD, media ajar, dan bahan ajar yang sudah Ibu share di grup kita ya. Lah, ada yang ingat gak materi sebelumnya kita tentang apa? Tentang reaksi? Tentang redox, Bu. Iya, betul sekali Rauza, yaitu tentang redox. Mohon maaf ya suara Ibu. Tentang reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Bahwasanya reaksi redoks itu dia reaksi yang berlangsung secara bersama-sama, yaitu reduksi dan oksidasi. Reduksi dia penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi yaitu reaksi peningkatan bilangan oksidasi. Kemarin kita lihat ada video dari pembelajaran di mana praktikum kita lihat ada perubahan dari MN atau mangan dari bilox 7 menjadi bilox 2 ya. Itu sudah kita praktikkan juga di rumah. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan presentasikan untuk di hari ini materinya. Apakah PPT Ibu kelihatan? Jelas? Jelas, Bu.
Jelas ya. Oke anak-anak, Jelas. hari ini kita akan membahas mengenai korosi. Ya, korosinya di sini ada kompetensinya sama seperti yang minggu yang lalu. Kompetensi dasarnya menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kemudian, tujuan dari pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem-based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik terlibat aktif dan mampu bekerja sama selama kegiatan pelajaran berlangsung. Lalu dapat menjelaskan beberapa jenis reaksi redoks yang ada di sekitar kita dan mengaitkan redoks dengan fenomena korosi dengan benar. Oke ya, itu adalah tujuan pembelajarannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihat, ini gambarnya, mohon maaf ya, nggak terlalu jelas ini. Tapi bisa kalian lihat, ini ada beberapa gambar. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, dari gambar ini, perhatikanlah di sini. Ada yang mau Ada yang mau menjelaskan atau ada yang ingin berpendapat mengenai gambar ini? Dani? Coba dari gambar ini apa yang bisa kamu ambil? Apa yang bisa kamu amati? Apa yang bisa kamu istilahnya gambarkan, ibu kamu pendapatkan? Mungkin Alifa? Ya, lihat di sini, ini adalah reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini contohnya adalah besi yang mengalami perkaratan, ya, di mana besi tersebut karena adanya faktor dari udara dan juga air, atau karena elektrolit, asam basa dan air, sehingga dia mengalami perkaratan. Lalu juga ada pembakaran, lalu ada fotosintesis, di sini karbon dan oksigen mengalami perubahan biloks, kemudian juga adalah pada proses pengisian batu baterai. Ya, ini adalah contoh dari kehidupan redoks dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak lagi kehidupan redoks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya kita nonton video di bawah ini. Tari anak-anak ya. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi ketika kita Bagaimana berada di gambar kamar mandi, Google Meet-nya biasanya bisa kita nggak nih ya? Videonya bisa terputar nggak? Jelas sama kalian? Halo? Doang. Hah? Pemutaran video dari YouTube ini ada Jelas, Bu. ada muncul kalian? melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan Pulang kembali besi ya. merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa.
Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya bilox, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia, yaitu redoks, ketika bereaksi dengan oksigen dan air. Sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Oke ya, itu adalah video pembelajaran hari ini mengenai dari korosi. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu pembagian kelompok, di mana Ibu akan memberikan LKPD yang sudah Ibu share ya di WhatsApp. Kalian bentuk menjadi kelompok kalian masing-masing, ada 3 kelompok, sama seperti kelompok yang kemarin. Lanjut lagi, berikutnya kalau memang ada perubahan, mungkin ada teman yang tidak masuk, bisa digantikan teman barunya. Kemudian LKPD-nya kita buka terlebih dahulu ya. Nah, ini dia LKPD-nya. Ini pertemuan 3, ini ada tujuan pembelajarannya, lalu ada petunjuknya, lalu di sini adalah materinya. Ya, materinya bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan benda-benda yang mengandung logam besi seperti pagar, pisau, paku, kawat, kereta api, dan berbagai jenis kendaraan. Tampak adanya kecenderungan perusakan pada logam besi tersebut. Hal ini dilihat atau ditandai dengan adanya bercak-bercak kecoklatan pada permukaan logam yang umumnya disebut karat besi. Bagaimana karat besi ini terjadi? Nah, lihat proses terjadinya korosi. Lihat di sini ada 2 gambar, gambar 1, gambar kedua. Ini pertanyaan-pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Lalu lagi ada kabel tembaga, yaitu pada gambar 3 dan gambar 4. Lalu, apakah tembaga dapat mengalami perkaratan seperti pada besi? Ya, itu dia. Kalian jawab, lalu kalian masing-masing kelompok berilah kesimpulannya. Oke, perhatikan sini lagi. Kita sudah sini, berarti kita ada perubahan ya. Berarti kalau di sini kelompok 1 rata-rata tidak hadir, kita gantikan ke masuk kelompok 2, ya tetap ada kelompok 2 itu, atau gini aja ya, kelompok pertama kita gantikan di sini ada Alifah, Dani, Dea, Farhan, dan Ferry. Kelompok 2 itu ada Husen, Hafiz, Rauza, Rizky, dan Sulaiman. Oke ya, itu adalah kelompoknya. Kita bagi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Lalu kalian masuk ke dalam link. Oke, linknya sudah Ibu berikan di WhatsApp. Nanti Ibu coba cek lagi ya. Ini ya. Sekarang adalah waktu kalian untuk diskusi kelompok. Masuk ke dalam link kelompoknya. Bentar Ibu kan. Ibu akan buka.
Jadi kita masuk ke kelompok 1 dulu. Ibu akan buka kelompok 1-nya. Halo? Ini udah Ibu berikan chatnya kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Apa ada kendala untuk masuk ke room-nya? Oke ya. Oke, Nabila sudah masuk ternyata. Jadi kita membagikan 2 kelompok ya, karena ada 10. Ibu bagi 2 kelompok, ada link pertama yang belakangnya WPN. Kelompok keduanya adalah CTR. Ini kelompok berapa, Bu? Ntar dulu ya. CTR. Sebenarnya sih yang lengkap di WhatsApp sih. Bentar kita lihat. Ini si baru Hafiz ya. Hafiz itu masuknya kelompok 2 sih. Kelompok 2 yang mana linknya? Hari ini kelompok 1 aja belum pada masuk deh. Ntar kamu simpan dulu ya. Oh, ini kelompok 1 ya? Yang mana? Ntar dulu ya, Ibu matikan dulu kelompok 2-nya.
Farhan, ini ada Farhan. Oke, sebentar dulu ya. Farhan dan ini banyak nih tumpuk-tumpukan. Oke, sini ada Farhan, ada Dea. Farhan, Dea itu kelompok 1 ya. Oke, ada Ferry. Kemudian Hafiz, benar Hafiz kelompoknya di situ Hafiz. Berarti Hafiz, Husen, Rauza, Rizky, sama Sulaiman. Oke ya, semuanya masuk pada roomnya masing-masing di sini. Ada kelompok 2, Husen, Hafiz, Sulaiman, ya. Kelompok 1-nya Ibu cek lagi sudah masuk. Dulu ibunya jadi kelompok 1-nya ada Dea, Farhan, sama Ferry. Berarti yang belum masuk kelompok masing-masing sih Alifah sama Dani ya. Terus yang di kelompok 2 ada Husen, Sulaiman, udah 3 orang. Oke ya, sambil menunggu teman-temannya, ini langsung Ibu 2 kelompok ini, kalian bisa diskusikan, akan Ibu rekam masing-masing.
ya, Pak. Nah, ini baru up. Sip. Masih ada, berarti masih ada berapa lagi nih? Masih ada 1 orang lagi yang belum masuk. Oke ya, baik, kita yang ada aja sambil nanti mungkin ada keperluan yang lainnya teman-teman kalian yang belum masuk lagi ke room gurunya. Jadi kalau tadi itu adalah room untuk diskusi kelompok ya. Ada link untuk kelompok 1, ada link kelompok 2. Nah, sekarang kita kembali lagi ke room utama kita yaitu ruang guru ya. Ke room ruang guru. Nah, bagaimana anak-anak, sudah siap? Sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian? Halo, apa suara Ibu jelas? Sulaiman? Farhan? Ya, Bu. Oke, Husen? Oke, baik. Oke ya. Sekarang kita mulai saja. Kalian silakan bacakan hasil diskusi kalian. Ya, ini sudah ada jawaban yang masuk di WhatsApp, jawaban kalian yang sudah kalian kerjakan tadi di di Google Meet kelompoknya. Baik, Ibu minta dari kelompok 1 dulu nih, ada Alifa, Dani, Dea, dan Farhan dan Ferry. Ada Farhan dan Ferry. Siapa yang akan membacakannya? Ibu akan bagikan dulu. Ya, Ibu presentasikan. Ini. Ya, dimatikan dulu. Oke, ini dia. Tadi dari kelompok 1, ayo silakan dibacakan hasilnya. Ayo kelompok 1. Jawab pertanyaannya, lalu berikan kesimpulannya. Ada Alifa, Dani, Dea, Farhan, dan Ferry. Tadi sudah kita diskusi, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya tadi kan? Farhan ya tadi ya? Coba Farhan silakan bacakan hasil diskusi kalian dari LKPD-nya. Kalau nggak Dani, Dedan, tolong Dani bacakan. Farhan. Yang kesimpulannya, Bu. Dijawab dulu pertanyaannya. Apa perbedaan kedua gambar tersebut? Jawabannya kamu gimana? Jawaban kelompoknya ini yang udah Ibu kalian jawab, tulis tangan udah Ibu ketik kembali. Ayo. Dia aja Bu yang jawab, Bu. Oke Dea, silakan Dea, tolong dibacakan. Perbedaan
dari gambar 1 sama gambar 2 perbedaannya itu pada gambar 1 Paku belum mengalami perkaratan, sedangkan pada gambar 2 Paku sudah mengalami perkaratan. Oke, yang nomor 2-nya Dea. Terus Bu, Fenomena apa yang terjadi pada gambar 1? pada gambar 1 Paku akan mengalami fenomena perkaratan. Oke. Berikutnya yang nomor 3-nya, mengapa benda pada gambar 2 dapat mengalami hal tersebut? Dikarenakan faktor air dan udara. Oke, berikutnya ada di sini kabel tembaga. Nah, apakah tembaga dapat mengalami perkaratan seperti pada besi? Jawabannya Dea. Tembaga juga akan mengalami perkaratan, jadi semua logam akan mengalami perkaratan yang berbeda pada proses atau reaksi yang berlangsung dari masing-masing logam. Iya, betul ya. Jawabannya. Mungkin ada dari kelompok 2 yang ada yang berbeda jawabannya? Sama ya. Kurang lebih nggak jauh berbeda. Sekarang kesimpulannya Dea. Ya, berikan kesimpulannya. Korosi ialah reaksi antara logam dengan zat-zat di sekitarnya seperti udara dan air hingga menimbulkan senyawa baru. Dalam perkaratan senyawa baru yang dimaksud oleh zat padat berwarna coklat, kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Untuk rumus kimia dari karat besi yaitu Fe2O3 XH2O ya. Itu dia untuk jawaban dari kelompok 1. Ya, hebat ya. Kelompok 1 sudah berani, sudah bisa mempresentasikan dan jawabannya sudah tepat. Berikutnya adalah Ibu stopkan dulu. Untuk kelompok 2. Iya, kelompok 2 tadi siapa ya? Ibu lupa lagi kelompok 2. Ya, Bu. Iya, Sulaiman. Aduh, Masya Allah. Tadi kan kita sudah masuk ke kelompok ya, jadinya Ibu lupa. Oke, Sulaiman, bisa dibacakan hasil diskusinya? Yang mana, Bu? Kesimpulan apa yang pertanyaan? Oke, kalau pertanyaan tadi ada perbedaan nggak dari jawaban kelompok 1? Kalau ada perbedaan ya boleh disampaikan. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan kesimpulan. Kalau kesimpulan kelompok pasti berbeda. Nggak ada, Bu. Nggak ada perbedaan. Oke ya, paling ada sedikit perbedaannya. Oke, kesimpulannya coba Sulaiman dari kelompok 2. Kesimpulan. Korosi atau pengkaratan merupakan fenomena kimia dari bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Contoh yang paling umum yaitu kerusakan logam besi dengan terbentuknya karat oksida. Dengan demikian korosi menimbulkan banyak kerugian. Iya ya, jadi dengan adanya korosi tersebut malahan banyak menimbulkan kerugian ya yang kita rasakan. Oke ya, itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penayangan video, lalu dari LKP, pertanyaan-pertanyaan LKPD-nya. Sekarang Ibu lanjutkan lagi ke presentasi di sini. Bentar ya, Nak ya. Oke. Nah, ini dia untuk pengertian korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air,
dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya korosi? Nah, proses dari terbentuknya korosi tersebut itu adalah dari proses reaksi redoks, namanya proses elektrokimia, ya, di mana keterkaitannya di sini adalah perubahan yang menghasilkan reaksi-reaksi kimia dan hasilnya adalah suatu listrik, ya. Nah, proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia secara spontan. Contohnya yaitu korosi pada besi yang akan menghasilkan oksida besi yang tadi disebutkan Fe2O3XH2O. Nah, besi itu akan teroksidasi oleh oksigen dari udara, kemudian akan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung adalah seperti ini. Besinya Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah reaksi dari Fe di sini 0 menjadi biloksnya jadi +2. Berarti dia mengalami penaikan biloks. Maka besi ini disebut mengalami reaksi oksidasi, ya. Sedangkan O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH- ini adalah reaksi untuk reaksi reduksi. Jadi kalau dalam reaksi elektrokimia, anoda yaitu untuk mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan pada katoda, dia untuk mengalami reaksi reduksi. Ya, jadi kalian harus ingatkan bahwasanya reaksi tersebut terlangsung pada katoda dan juga anoda. Nah, lihat lagi berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap korosi. Di sini yang pertama adalah air, ya, H2O, lalu juga kelembapan udara. Di sini pasti otomatis dengan adanya oksigen, ya, semakin dia lembab, maka dia akan semakin cepat proses oksidasi. Proses dari redoks itu sendiri. Kemudian elektrolit, asam basa, ya, itu akan mempercepat korosi. Permukaan logam yang tidak rata, kemudian juga terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Berikutnya adalah pencegahan korosi. Bagaimana kita melakukan pencegahan korosi? Nah, usahakan yang pertama, logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Jadi artinya di sini tidak secara tidak berhubungan secara langsung dengan udara luar. Contohnya seperti ketika paku kita masukkan ke dalam tabung, ya, kita kita tutup, ya, itu adalah salah satu untuk menghindari adanya udara, ya, udara luar. Lalu melakukan pengecatan. Berikutnya adalah melakukan electroplating atau melapisi permukaan logam secara elektrokimia, dan terakhir adalah membuat alloy atau paduan, yaitu dengan mencampurkan besi dengan logam, ya, bisa dengan nikel ataupun dengan krom, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Bagaimana, Husein? Apakah cukup jelas presentasi yang Ibu bacakan? Suara Ibu keluar kan, ya? Sulaiman, apa cukup jelas? Satu. Oke, ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, oke, kita berlanjut lagi ke latihan soalnya, ya. Kita lanjut lagi ke latihan soalnya. Lihat, besi dapat dicegah dari korosi
dengan salah satu cara berikut ini, yaitu A dilapisi kromium, B dilapisi aluminium, C dicelupkan dalam larutan garam, D dihubungkan dengan lempeng magnesium, atau E dihubungkan dengan tembaga. Mana jawabannya? Coba lihat lagi di sini pencegahan korosinya. Yang mana kalau gitu, Sulaiman? Atau Dani? Ya, membuat paduan dengan cara mencampurkan besi dengan logam seperti nikel atau krom. Kalau gitu jawaban ini apa ya? Yaitu dilapisi dengan kromium ya. Oke, lanjutnya. Mengapa ada logam yang mudah berkarat, namun ada juga yang bersifat stabil dan tahan karat? Bagaimana? Ada yang mau memberikan jawaban? Karena logam itu semuanya akan mengalami karat ya. Jadi tergantung dari sifat dari logam tersebut ya, sifat ataupun struktur dari logam tersebut. Jadi ada yang melakukan prosesnya cepat, ada proses perkaratannya pun ada yang lambat. Nah, oke ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan apa ya? Post-test ya. Post-testnya itu menggunakan kuisis ya. Ada 5 pertanyaan. Ini dia kuisisnya, Ibu buatkan dulu kodenya. Ya, Ibu lagi buka dulu ya Google Meet kuisisnya, kodenya apa di sini. Bentar ya. Kita mulai kuis. Pada siap ya? Ibu kasih kodenya apa linknya ya? Kodenya adalah 86. Ibu kasih linknya aja deh. Kita bisa mulai. 862572. Ibu chat di sini ya. 86. 6 berapa tadi? 862572. 2572. Ya, kuisisnya adalah kodenya 862572. Atau Ibu salin alamat linknya, Ibu tempelkan di sini. Ya, kita mulai ke tahap akhir dari Google Meet kita, yaitu quiz atau post test. Sulaiman, tadi siapa? Trian, ya sudah ada yang masuk.
Sulaiman, Rian, Dea, Rizky, Husen, Ferry, Dani. Ferry sudah ke dia masuk. Waktunya nggak lama nih, kita cuma sampai ada 5 soal, nggak ada perhitungannya, 5 menit lah selesai ya, paling lambat itu. Ini kalau nilai yang tertinggi akan Ibu beri reward lagi, berikan hadiah coklat. Kalau kemarin bembeng, kalau sekarang udah naik ya, jangan bembeng. Apa ya kelasnya ya? Sepertinya kecil. Sen? Tarik Sen? Tarik dong. Ayo Sen, satu lagi Sen. Oke, semuanya udah selesai ya. Ibu akan lihat hasilnya, Ibu akan presentasikan lagi, Ibu akan tampilkan lagi bagaimana hasil dari kuisisnya. Oke, di sini ada peringkat pertama Dani, Dea, Sulaiman, Husen, dan Ferry Saputra. Dani betul 3, Dea betul 2, Sulaiman betul 2, Husen betul 2, dan Ferry hanya betul 1. Berarti karena cuman Dani yang betul 3, itu juga kalau misalnya 3 tuh berarti dia dari 5 pertanyaan 75 ya pas KKM gitu. Tapi yang lainnya coba nggak hanya Dani, yang lainnya juga harus lebih kita harus lebih rajin lagi untuk belajar ya, karena ini belum ilmu yang kita dapatkan di sini masih belum maksimal gitu ya, tapi tidak menyurutkan kalian untuk tidak belajar walaupun belajarnya hanya di rumah. Oke ya, karena kita sudah akhir pada kuis dan akan Ibu tarik kesimpulannya bahwasanya korosi itu adalah peristiwa
perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antar logam dengan zat-zat di lingkungannya, ya, sehingga membentuk zat-zat yang tidak dikehendaki. Contohnya yaitu pada karat besi atau pudarnya warna pada perak ataupun pada kehijauan di tembaga. Nah, termasuk dari proses elektrokimia di mana terjadi reaksi oksida logam membentuk senyawa-senyawa oksida logam ataupun sulfida logam. Itulah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Nah, Ibu mau merefleksikan nih dari diri kalian. Kira-kira ada nggak sih hambatan dari kita pembelajaran selama hampir 1 jam ya? Ada kendala, ada hambatan, atau bagaimana sih perasaan kalian PPL siklus ketiga di sini? Coba siapa yang mau berbicara? Kita memang harus terbiasa seperti ini ya. Kita virtual seperti ini. Nah, kita nanti kita belum ada tatap muka nih. Kita masih akan terus daring gitu. Selama pandemi belum COVID ini masih berkepanjangan, pandemi ini masih panjang gitu. Coba deh Ibu tanyakan Dea nih yang baru masuk siklus 3. Dea jangan kapok ya Dea ya, nanti akan ada lagi pertemuan berikutnya. Dea perasaan Dea gimana untuk saat ini? Ada ruang 150 Dek. Ada ruang 150 nggak? Atau kalau Dea masih ada sibuk kan. Husen, coba Husen deh. Perasaan Husen gimana hari ini, Sen? Apa jaringannya, Bu? Putus-putus. Saya nggak bisa masuk karena ada beberapa teman tadi dari teman kalian, Bu, minta maaf katanya. Jaringannya nggak jelas. Lalu paketannya udah habis, jadi nggak bisa masuk kembali lagi. Kalau sekarang Sen perasaannya gimana, Sen? Apalagi setelah mengambil rapot nih. Moodnya masih unmood, Sen. Coba. Ya, pokoknya Ibu harapkan kalian semuanya sehat, baik, dan tetap semangat belajarnya. Walaupun kita hampir sudah 1,5 tahun, ya, lamanya kita pembelajaran secara daring. Oke ya, kalau memang tidak ada lagi, boleh kita tutup doa. Boleh kita tutup doanya. Husen tolong tutup kembali dengan baca doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri Google Meet ini adalah baik berdoa. Berdoa selesai. Iya, alhamdulillah ya. Oke, selamat belajar, jangan patah semangat. Ibu ingatkan lagi, dan juga jangan lupa menerapkan 5M. Karena kita masih belum aman. Kurangi bepergian, kita lebih baik ada di dalam rumah dan selalu menerapkan 5M. Prokesnya ditekankan lagi, karena ibu sendiri juga mengalami kurang sehat badan ibu. Semoga tidak ada apa-apanya ke depannya. Oke ya. Ibu akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu stop recordnya. Waalaikumsalam. Oke, Nak. Foto telepon deh.